Shalom semuanya. Shalom yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Puji Tuhan kita bisa sama-sama melayani Tuhan lebih dalam lagi hari ini. Puji Tuhan, seminggu lagi Tuhan berikan kita kesempatan yang luar biasa. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu dahsyat. Terima kasih Bapa buat setiap apa yang telah kami dapat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat napas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk mata yang bisa melihat. Terima kasih Tuhan untuk telinga yang masih bisa mendengar. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Biarlah kami mau menyembah Engkau Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu, karena nama-Mu di atas segala nama Tuhan. Ini hati kami Bapa, kami siap untuk menyembah Engkau Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa.
Tuhan, darah-Mu Tuhan telah menembus setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan, berkeselamatan telah kami terima dan menjadi manusia baru Tuhan. Ini Bapa kami tinggalkan karena kasih-Mu begitu luar biasa. Amin Bapa. Memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu Yesus. Haleluya, karena kasih-Mu kami ada di sini Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan kami boleh hidup sampai hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketakutan kami telah Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan. Kekhawatiran kami Tuhan telah Engkau gantikan damai sejahtera-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau begitu besar.
Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi namamu Yesus. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Bapa. Mari jemaat yang di rumah silakan bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Pujian, haleluya, pujian bagi namamu Tuhan. Itu yang layak kami sembah Bapa. Namamu besar dan layak dipuji. Kita katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Pujian
Namamu Tuhan yang layak kami sembah, nama yang layak kami puji Tuhan. Karena namamu Tuhan terlebih hebat dari apapun di muka bumi ini. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Yang di rumah, yang di gereja pun apa siap untuk melompat lebih lagi bersama kita Tuhan kita. Amin. Haleluya. Woo! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berdiri hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, mendirikan namamu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berdiri hanya untukmu. Sama-sama kita tunjukkan syukur kita. Syukurku, menaikkan syukurku. Biarlah musik memuji Tuhan kita, amin. Woo! Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berdiri hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami berdiri hanya untukmu. Hidup yang kami dan diri hanya untukmu. Haleluya. Siap lebih lagi untuk memuji Tuhan kita, amin. Yang di rumah, amin. Haleluya. Woo! Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Woo! Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, penciptaan
Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sama-sama kita katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Amin Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Baik, silakan duduk kembali. Yang di rumah silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama untuk akan mendengarkan firman Tuhan dan juga untuk perjamuan. Haleluya Tuhan. Sebelum kita masuk, saya ingin memperkenalkan sebuah lagu ini judulnya Tenang. Lagu ini mengatakan bahwa ketika kita hidup bersama Tuhan, kita cukup tenang dan biar Tuhan yang bergerak. Kita hanya cukup datang kepada Tuhan. Katakan bahwa saya tidak mampu Tuhan, saya tidak bisa Tuhan. Jika bukan karena Engkau, saya tidak bisa berjalan. Jika bukan karena Engkau Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Tapi karena Engkau yang luar biasa Bapa, Engkau yang melayakkan kami Bapa. Situasi apapun Tuhan dalam kehidupan kami mau datang dan tenang di hadapan-Mu Bapa. Cukup kami membawa setiap permasalahan kami.
Cukup kami datang Tuhan untuk memberikan setiap beban kami. Dan Engkau Tuhan yang menopang setiap kami. Mungkin di beberapa situasi sekarang ini kita merasa Tuhan saya tidak mampu. Tuhan saya tidak bisa. Tapi Tuhan katakan, hei tenang, ada aku di sini bersama dengan engkau. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapakah mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapakah mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan.
mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Kaulah Bapa yang kekal, Kau yang mengasihi kami lebih dari segalanya, Kau yang selalu ada bagi kami. Oh, haleluya, pengharapan kami dalam-Mu Tuhan, kekuatan kami dalam-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh,
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatan kami. Kau yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang mengasihi kami lebih dari segalanya. Engkau Tuhan yang mencintai kami di atas segala apa yang dapat kami bayangkan dan pikirkan. Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami dalam segala situasi kami Tuhan. Waktu kami menyadari Engkau Tuhan, hati kami ada dalam sebuah ketenangan. Waktu kami menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami, hati kami diliputi damai sejahtera. Kami berdoa biarlah kami selalu sadar akan pribadi-Mu dalam setiap saat kehidupan kami. Kami selalu menyadari kasih-Mu, kami selalu menyadari penyertaan Tuhan, kami selalu menyadari bahwa kami punya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang tahu segalanya, Tuhan yang ada berjalan di depan kami, bahkan lebih daripada apa yang kami dapat bayangkan dan pikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemampuan kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang tinggal dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan jadi kekuatan buat setiap kami, menjadi pertolongan buat setiap kami, menjadi jalan keluar buat setiap kami, menjadi damai sejahtera buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Terangi mata hati kami, menjadi tanah yang subur yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Baik, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kita yang ada menonton baik secara live maupun secara online, ya, atau nonton siaran ulang dimanapun saudara berada. Hari ini kita masih ibadah kita masih online ya, dan kita percaya bahwa Tuhan tetap ada, hadirat Tuhan tetap ada bagi saudara yang ada di rumah. Saya percaya ini bukan sesuatu yang mudah ya ketika kita harus beribadah secara online. Memang hakikat daripada gereja itu adalah ada fellowship, ada perjumpaan saudara, ada saling bisa ketemu satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Dan ini suatu hal yang tidak mudah buat setiap kita. Dan saya berdoa dalam waktu dekat kita sudah bisa kembali beribadah secara tatap muka buat saudara yang ada di Kota Kupang ya. Tapi kalau saudara yang tidak berada di Kota Kupang, saudara yang ada di berbagai daerah saudara tetap bisa ikuti ibadah kita secara online saudara. Dan saya bersyukur bahwa teknologi ada, dan saya percaya kita pakai ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Ya, dan kita berdoa untuk saudara yang ada di Kota Kupang. Kita doakan dalam beberapa waktu ke depan ya, kita akan mulai lagi ibadah kita secara online sekalipun, bukan online, offline. Sekalipun itu akan dibatasi oleh protokol kesehatan yang ada. Kita doakan itu bisa berjalan dengan baik, dan saya percaya bahwa ya tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan bagi saudara yang masih menonton secara online, dimanapun saudara berada, saya menyapa ya, dimanapun saudara berada yang ada di luar negeri, yang tidak di Indonesia, saudara ada dimanapun saudara, saya percaya firman Tuhan juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
Pada saat saudara dengar firman Tuhan, pada saat saudara dengar tentang nama Yesus, pada saat saudara dengar tentang kabar baik, Roh Kudus yang sama, yang ada, ya, Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia akan melawat hidup saudara, dia akan menjamah hidup saudara, dia akan menjadi kekuatan buat hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, hari ini saya mau share tentang satu topik, ya, yaitu tentang rapture atau pengangkatan saudara. Saudara, sebelumnya kita percaya akan pengangkatan saudara. Dan saya percaya bahwa ini adalah satu pengharapan buat kita anak-anak Tuhan, ya. Dan saya mau menjelaskan supaya kita tidak salah paham, ya, karena ada beberapa pandangan mengenai rapture ini saudara. Ada yang percaya bahwa tidak ada lagi rapture atau raptureless, bahwa kita tidak ada lagi pengangkatan. Ada paham yang berkata seperti itu. Dan ada paham yang berkata, ya, rapture itu untuk sebagian saja atau bagaimana. Nah, kita akan sama-sama belajar pagi hari ini saudara. Dan karena kita melihat, kalau saudara perhatikan tanda-tanda zaman, saya pernah share dalam Matius pasal 24 saudara. Sebelumnya saya akan bawa kita lihat dulu Matius pasal 24. Ya, sebelum nanti kita akan melihat apakah rapture itu ada atau tidak saudara, ya. Dan saudara, saya akan bagikan semua dari dasar-dasar dari firman Tuhan. Tapi saya ingin bawa kita melihat dulu saudara, Matius 24 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Supaya kita bisa melihat tanda-tanda zaman yang sedang kita ada saudara. Ya, saya tidak berkata pasti kapan Tuhan akan datang, tapi yang saya mau pastikan bahwa firman Tuhan berkata bahwa Yesus akan datang kembali. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan waktunya saudara. Amin saudara. Tapi kita bisa melihat apa yang sedang terjadi di dunia ini saudara, dan kita akan melihat tanda-tanda itu saudara. Matius pasal 24 ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Saudara, kalau hari ini kita lihat, ya, dunia ini sedang diambang perang dunia saudara. Ya, China dan Amerika sedang tegang, sedang dalam tensi yang tinggi. China dengan India juga. Di Timur Tengah juga belum selesai, saudara, ini sedang panas-panasnya saudara, ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah atau jangan kamu takut, sebab semuanya itu harus apa? Harus terjadi. Jadi saudara, firman Tuhan sudah bilang bahwa semua yang ada terjadi di dunia itu memang harus terjadi. Jadi kita tidak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan jangan terjadi. Karena Tuhan bilang itu semua harus terjadi, cuma kita jangan gelisah. Kita jangan takut. Kita jangan takut karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah bilang bahwa sekalipun itu terjadi, kita aman ada di dalam Tuhan. Amin saudara. Ya. Nah, ayat yang ke-7, tapi dikatakan itu belum kesudahannya. Itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Saudara, hari ini saudara lihat apa yang terjadi di Amerika. Mungkin ada teman saya sedang nonton dari Amerika. Ya, kemarin dia kasih kesaksian sama saya. Pak Fidi dan Ibu Lydia mungkin sedang menyaksikan saat ini. Ya, saya izin saya saksikan kesaksian. Kemarin mereka sedang ada di Amerika, ya, di Oakland, dan mereka punya tempat usaha kemarin kemasukan perampok saudara. Perampok pakai senjata api saudara. Di Amerika tuh senjata api itu legal saudara, mereka bisa dapatkan dengan mudah, hanya buat pengajuan. Jadi kemarin terjadi kerusuhan yang besar, bukan cuma di satu kota saudara, hampir seluruh daerah di Amerika terjadi kerusuhan saudara. Ya, karena rasisme, dasarnya karena itu. Tapi kita lihat bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan bukan hanya di Amerika, menyebar kemana-mana, ke Prancis, ke Inggris. Saudara, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini suatu hal yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan, Amerika sedang ngadapin pandemi. Dan kemudian ngadapin juga kerusuhan massal seperti ini saudara. Bagaimana orang-orang menjarah semua toko-toko, mal-mal, ya, barang-barang semua diambil, perampokan terjadi di mana-mana saudara. Saudara bisa bayangkan, ini suatu hal yang kita mesti lihat apa yang sedang terjadi saudara. Firman Tuhan berkata bangsa bangkit melawan bangsa. Tapi saya bersyukur perlindungan Tuhan buat teman saya, ya sahabat saya ini, mereka semua sekeluarga tetap ada dalam keselamatan. Ya, sekalipun
mengalami situasi yang tidak enak. Tapi saya percaya di dalam situasi seperti ini, iman kita itu semakin dibangkitkan, saudara. Ya, jadi bukan hanya imun, tapi iman, saudara. Imun, saudara bisa makan vitamin, ya, saudara bisa istirahat. Tapi iman, saudara mesti bangun itu dengan kesadaran akan penyertaan Tuhan. Kesadaran akan Tuhan, itu iman saudara bisa dibangkitkan. Kalau iman saudara tidak dibangkitkan, iman saudara lemah, saudara. Saya percaya mungkin hari ini saudara sedang beribadah dibatasi. Tapi kalau saudara tidak membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan, iman saudara jadi lemah. Dan iman yang lemah itu jadi nanti bisa buat imun saudara lemah. Iman yang lemah itu akhirnya buat saudara jadi stres. Buat saudara jadi akhirnya frustasi dalam hidup ini. Frustasi dalam hidup ini, kenapa saya mesti ngalamin seperti ini. Akhirnya banyak hal yang terjadi yang buruk, saudara. Nah, tapi saya percaya di dalam situasi seperti ini, ya kita bukan hanya bangun imun, kita bangun iman kita. Iman itu tidak bisa kita bangun dengan cara yang lain selain kita bangun kesadaran akan Tuhan. Ya, dan mungkin ada saat-saat yang sulit seperti yang dialami oleh teman saya itu membuat kita semakin menyadari bahwa tidak ada tempat yang aman selain kita bersandar dan berlindung kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, saudara. Dan ini sedang terjadi, kelaparan. Di mana-mana orang lapar, saudara. Akan ada kelaparan, ya. Akan tetapi semuanya itu barulah apa? Permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi ini baru permulaan. Ini baru permulaan, artinya akan ada sesuatu yang lebih besar lagi. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, hati-hati di tengah-tengah situasi, kadang-kadang iman kita menjadi lemah, akhirnya kasih kita menjadi dingin, kesadaran kita akan Tuhan semakin kurang, saudara. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, hari-hari ini digenapi. Bagaimana Injil itu bisa digenapi sampai seluruh bangsa? Melalui internet, melalui media, tidak ada lagi tempat yang tidak bisa terjangkau oleh Injil. Dan saudara perhatikan semua tanda-tanda ini, saya tidak bilang bahwa kapan Tuhan akan datang segera, kapan akan terjadi pengangkatan, saudara, ya. Nah, tapi kita bisa lihat tanda-tandanya. Artinya, saudara, percaya atau tidak, siap atau tidak, Tuhan pasti akan datang kembali. Amin, saudara. Ya, tapi kalau kita yang tahu dan kita sadar, kita akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Nah, saya akan mau kita melihat. Mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15, nah saudara, saya ingin bahwa kita melihat tentang rapture. Apakah rapture itu ada dalam Alkitab? Apakah pengangkatan itu ada di dalam Alkitab? Saudara, mari kita buka 1 Korintus pasal 15 ayat 40. Ya, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Next. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ayat 42. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Next, 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Ya, jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Nah, saudara perhatikan, ada tubuh alamiah itu tubuh yang dari debu dan tanah. Tubuh rohaniah itu tubuh yang bukan dari debu dan tanah, tapi tubuh itu dari Tuhan sendiri. Ya, nah terus kita baca, semakin jelas. Seperti ada tertulis, manusia pertama siapa? Adam, menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang. Siapa Adam yang akhir? Siapa Adam yang akhir? Yesus. Adam yang akhir itu adalah Yesus. Dia menjadi roh yang menghidupkan. Bagaimana dia menjadi roh yang menghidupkan? Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan punya hidup yang baru. Hidupnya tidak lagi di dalam Adam, tapi dia punya sebuah ciptaan yang baru dalam dirinya. Maka dikatakan Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, ayat 46.
Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, Adam, tubuh. Kemudian barulah datang yang rohaniah, ayat 47. Manusia pertama berasal dari apa? Debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari siapa manusia kedua? Yesus. Dan saudara yang ada dalam Kristus, kita adalah masuk dalam manusia kedua. Tapi hari ini sebagian dari kita masih milik Adam, sebagian dari kita sudah ada dalam Kristus. Yang mana bagian kita masih milik Adam? Tubuh ini. Tubuh alamiah ini. Makanya kalau setiap kali orang mati, dari debu kembali kepada debu, ya kan? Yang dari Tuhan kembali kepada penciptanya. Yang dari Tuhan itu apa? Roh. Tapi nanti kita punya tubuh rohani. Tubuh rohani itu tubuh kemuliaan, saudara. Mari terus. Kita cepat saja. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Ya, ini dia ini adalah Yesus. Ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Ini bicara tentang tubuh yang baru, saudara. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Paulus mulai tambah jelas ini. Bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini daging dan darah. Ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Ya, ayat 52. Dalam sekejap mata. Saudara bisa hitung sekejap mata berapa detik? Berapa kali saudara kejap mata saudara? Artinya tidak sepersekian detik. Ya, ini bicara apa? Ini bicara tentang rapture, ini bicara tentang pengangkatan. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sangkakala. Nah, saudara, minggu lalu kita memperingati apa? Pentakosta. Ingat, ada 7 hari raya, dan 7 hari raya itu semua digenapi oleh Yesus. Paskah, kematian, roti tidak beragi, Yesus dikuburkan, sebagian tidak beragi, buah sulung, Yesus dibangkitkan sebagai yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Pentakosta, Yesus mencurahkan Roh Kudusnya. Nah, setelah Pentakosta, hari raya apa, saudara? Peniupan sangkakala. Saudara perhatikan, peniupan sangkakala, kemudian hari raya pendamaian, dan hari raya terakhir adalah pondok daun. 4 hari raya pertama sudah digenapi oleh Yesus. Tinggal 3 hari raya terakhir. Kalau 4 pertama digenapi oleh Yesus, 3 ini juga pasti digenapi oleh Yesus. Peniupan sangkakala ditiup. Kita sedang menantikan saat itu, saudara. Kita sedang berjalan ke situ. Kita sedang ke arah ke situ. Pada saat sangkakala terakhir ditiup, firman Tuhan bilang, pada waktu bunyi nafiri itu sangkakala, yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, bukan sangkakala biasa. Sangkakala dari sorga ditiup, saudara. Dan waktu sangkakala itu ditiup, firman Tuhan katakan dalam sekejap mata, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua yang masih hidup juga akan diubah. Saudara, ini pengharapan tidak, saudara? Saudara yang hidup, apakah ini suatu pengharapan buat kita? Ini kabar buruk atau kabar baik? Kalau kita sebagai orang percaya, ini satu kabar yang sangat baik, saudara. Betul, saudara? Orang-orang mati dalam Kristus, mereka akan dapat tubuh yang baru. Tubuh yang sama seperti yang Yesus dapatkan. Dia yang sulung bangkit dari antara orang mati itu artinya apa? Dia yang sulung bangkit dapat tubuh yang baru. Kalau yang sulung bangkit dapat tubuh yang baru, artinya adik-adiknya, itu saudara dan saya, baik yang sudah meninggal, mereka juga disebut sebagai adik-adiknya. Mereka juga akan dapat tubuh yang baru. Amin, saudara? Dan kita juga akan dapat tubuh yang baru. Ya, kita semua akan diubah. Ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan apa? Yang tidak dapat mati. Tubuh kemuliaan ini tidak dapat mati, saudara. Tubuh yang Yesus pakai hari ini ada di sorga. Waktu dia bangkit, tubuh itu tidak dapat mati, tidak dapat tua, tidak dapat lagi ngalamin penuaan. Ya, makanya saya sering kali bilang, kalau kita sudah dalam tubuh kemuliaan, tidak perlu pakai make up, saudara. Tidak perlu ke salon. Salon tidak laku, rumah sakit tidak laku, ya, kosmetik tidak laku, karena tidak akan lagi ada penuaan dini. Ya,
orang tidak bisa jadi tua. Dia akan cantik, dia akan ganteng, dia akan sempurna, dia punya tubuh itu sama seperti Yesus, saudara. Saudara rindu saat seperti itu? Dan tubuh itu, saudara, tidak tergantung gravitasi bumi. Saudara bisa terbang, saudara bisa tembus tembok. Tapi saudara bisa tetap menikmati makanan. Saudara lihat tubuh Yesus waktu dia bangkit, dia bisa makan ikan tidak? Bisa, saudara. Dia bisa buat sarapan. Dia bisa tetap berjabat tangan dengan manusia yang lain. Tapi tubuhnya itu tidak terbuat dari debu tanah. Tapi tubuh yang ada dari sorga. Saudara, Tuhan bilang, dia yang sulung. Berarti kita semua ini juga akan mengalami hal yang sama. Amin, saudara. Apakah ini pengharapan atau suatu berita duka buat kita? Ini satu pengharapan. Jadi berita tentang pengangkatan itu adalah suatu kabar gembira buat setiap kita. Bukan suatu kabar buruk, saudara. Jadi saya ingin membagikan ini supaya apa? Supaya hari-hari ini kita sering mendengar ada yang menyampaikan tentang berita akhir zaman, pengangkatan, ya, tapi dengan muatan-muatan yang menakutkan, saudara. Nah, saya ingin membagikan berita kedatangan Tuhan, pengangkatan, bukan sebagai berita yang menakutkan, tapi suatu berita yang menggembirakan buat setiap kita. Amin, saudara. Ya, nah, saya akan tunjukkan lagi satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Saudara boleh catat, dan ini menjadi dasar-dasar kita mempercayai bahwa pengangkatan itu ada. Amin, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Amin. Ya, ayat 14, pengharapannya apa? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Jadi orang mati hari ini di dalam Kristus, mereka langsung naik ke sorga. Ya, mereka tidak turun lagi ke bawah ke alam maut. Tapi mereka langsung naik ke sorga. Amin. Karena Yesus berkata, nah ini dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia di mana? Di sorga. Ya, bukan lagi di pangkuan Abraham. Bukan lagi di Firdaus yang ada di bawah, tapi langsung ke atas, saudara. Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Ayat yang ke-15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala itu apa? Nafiri itu. Ini dua konfirmasi. Satu kepada Tesalonika, satu kepada Korintus. Dua-duanya sama, saudara. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan apa? Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dalam apa? Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, akan diangkat bersama-sama. Ini pengangkatan, saudara. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan apa? Selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ini kabar yang baik atau kabar yang buruk, saudara? Ini kabar baik atau kabar buruk? Tuhan, jangan cepat-cepat ya Tuhan ya. Beta belum nikah, Tuhan. Tuhan, jangan cepat-cepat, Tuhan. Beta pun banyak hal beta belum nikmati di dunia ini. Saudara mau cepat atau mau lambat, saudara? Saudara kalau mau nikah, maunya lebih lama atau lebih cepat, saudara? Ayo yang mau nikah, maunya lebih cepat atau lebih lama? Sudah nanti sah, kapan-kapan saya baru nikah. Nanti beberapa tahun lah, saudara. Atau saudara mau sudah, semakin cepat pernikahan itu semakin saudara bergairah. Kalau saudara semakin dekat dengan tanggal pernikahan, saudara semakin takut, berarti ada sesuatu yang saudara
sembunyikan. Ada sesuatu yang saudara sebenarnya saudara tidak sayang sungguh-sungguh sama calon saudara, betul? Aduh, karena saudara terpaksa menikah, ya, karena saudara tidak ada pilihan lain, ya sudahlah, mau tidak mau ya menikah sudah, ya. Saudara, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, ya, mencintai pasangan kita, maka waktu kita menikah itu ada sebuah sukacita yang besar, semakin dekat semakin bergairah, betul? Semakin dekat semakin bergairah. Yang belum nikah, ya. Tapi kalau saudara semakin dekat tanggalnya, saudara semakin, aduh kenapa semakin dekat, beson mau. Nah, saudara, artinya ada something wrong, saudara. Ya, ada sesuatu yang salah ini, saudara. Nah, demikian pula dengan kedatangan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan mau datang sebagai mempelainya untuk menjemput kita, nanti kita akan bahas itu, saudara. Tapi kalau kita merasa Tuhan, aduh kayaknya jangan datang dulu deh Tuhan, saudara, berarti ada sesuatu yang mesti dibereskan dalam hati kita. Amin, saudara. Sehingga kedatangan Tuhan itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kedatangan Tuhan itu sebagai sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan. Amin, saudara. Kedatangan Tuhan itu sebagai satu hal yang ini loh, Tuhan, ini puncak daripada apa yang seluruh semesta itu nantikan. Kesatuan kita dengan Kristus itu bukan hanya di dalam roh, tapi juga di seluruh area tubuh kita diubahkan. Dan ini saya percaya ini adalah rancangan Tuhan buat kita. Saya percaya rancangan Tuhan buat kita sebenarnya bukan untuk tinggal dalam bumi yang penuh dengan kelemahan, bumi yang penuh dengan kegagalan ini, bumi yang akibat dosa, yang sedikit-sedikit gempa bumi, sedikit-sedikit gunung berapi, sedikit-sedikit bencana di sana di sini. Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah merencanakan kita hidup dalam dunia yang seperti ini. Tuhan merencanakan suatu bumi yang sempurna, dan di dalamnya juga orang-orang yang sempurna yang ada dalamnya, yang Tuhan sendiri tinggal, Tuhan sendiri yang menjadi matahari yang tinggal di tengah-tengah umatnya. Amin, saudara. Nah, kita sedang berjalan terus, saudara. Ya, ke arah situ. Kita tidak tahu kapan, saudara, tapi ini adalah janji Tuhan buat kita sebagai orang percaya. Ini adalah sebuah pengharapan. Next, terus. Tadi sampai ayat berapa tadi? 14. 1 Tesalonika 3 ya, terus. Ayat yang ke-18 terakhir, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Hiburkanlah. Hiburkan ini juga bisa di waktu orang meninggal. Tapi juga dalam masa-masa susah seperti ini, saudara. Makanya berita ini adalah berita penghiburan. Berita penghiburan apa? Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kita sedang dihadapkan pada musuh yang tidak kita lihat, yaitu virus. Saudara, kita mungkin bisa merasa lemah, kita mungkin bisa merasa frustasi, kita mungkin bisa stres, kita mungkin bisa kehilangan pengharapan. Tapi waktu kita dengar janji Tuhan, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Amin, saudara. Ada janji Tuhan, ada satu pengharapan. Tuhan, aku tahu, sekalipun aku alami banyak hal yang buruk dalam hidup ini, tapi aku punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, nah, saudara, ada satu peristiwa yang seringkali disalahartikan tentang pengangkatan, ya, sehingga peristiwa itu menjadi sesuatu yang menakutkan buat kita. Kenapa kita tidak mau cepat-cepat Tuhan datang? Karena kita takut kita tertinggal, betul? Awas kalau Tuhan datang, awas. Nanti ada yang diangkat, ada yang tertinggal. Wih, ketemu pikir, Tuhan, ini jangan beta tertinggal ini Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita hidup dalam sebuah ketakutan, saudara. Jadi kedatangan Tuhan bukan sebagai sesuatu yang menggairahkan, yang menyenangkan, tapi suatu hal yang menakutkan buat hidup kita. Nah, saya pikir Tuhan tidak mau kita seperti itu. Kalau kekasih saudara yang mau menikahi saudara, ya, dia mau datang menjemput saudara, tapi saudara, dia tahu saudara ketakutan waktu dia mau datang. Kira-kira dia sedih atau tidak, saudara? Sedih, saudara. Apa yang dia mau saudara rasakan waktu dia mau datang menjemput saudara? Saudara ada dalam keadaan sukacita, dalam sebuah kepercayaan yang penuh. Amin, saudara. Tapi kalau dalam keadaan sedih, kalau saudara dalam keadaan takut, saudara tidak mau dia datang cepat-cepat, dia sedih, saudara. Dia sedih, ya. Nah, makanya kenapa saya memberitakan hal ini, saudara, supaya kita memiliki sebuah pemahaman yang benar tentang rapture, tentang kedatangan Tuhan, supaya
ini bukanlah menjadi suatu yang menakutkan buat hidup kita, tapi menjadi satu hal yang menyenangkan dan menjadi sebuah pengharapan di dalam kehidupan kita, saudara. Saya akan membawa kita melihat Matius pasal 25, ini adalah satu perikop yang seringkali disalah mengerti oleh banyak orang. Ya, sehingga ini disebutkan sebagai hati-hati, awas kamu tertinggal. Nah, saudara, ini perikop yang Tuhan Yesus bagikan kepada murid-muridnya waktu dia bicara tentang akhir zaman, saudara. Matius 25 ini setelah Matius 24, saudara. Matius 25, pada waktu itu hal kerajaan sorga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa apa? Pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan juga untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datang mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, ini adalah perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ya, murid-muridnya mengenai ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Dan dikatakan gadis bodoh itu membawa pelita tapi tidak ada minyaknya. Gadis bijaksana ada pelita tapi juga ada minyaknya, saudara. Ya, dan saudara, ini sebenarnya menggambarkan tentang apa? Dan ini seringkali dikhotbahkan kepada kita orang percaya bahwa nanti ada separuh yang tertinggal, separuh yang terangkat. Karena 5, ada 10. Dan 5 tertinggal dan 5 terangkat. Orang percaya akan ada yang tertinggal 5, akan ada yang terangkat 5. Sehingga itu menjadi suatu hal yang menakutkan buat kita orang percaya karena jumlah yang tertinggal itu cukup besar, saudara. 50%. Ya, kalau hari ini nanti gereja akan bisa masuk cuma 50%, saudara. Kita akan buat pendaftaran, saudara. Yang boleh masuk kapasitasnya cuma 50%, saudara. Ya, nanti kita akan atur supaya 50%. Tapi waktu pengangkatan, apakah sungguh-sungguh Tuhan akan mengangkat 50% orang percaya? Ya, nah saudara, kalau kita melihat, saudara, apa itu yang pertama, siapa itu 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? Kita harus tahu dulu siapa ini 5 gadis bodoh dan siapa itu 5 gadis bijaksana. Saudara, 5 gadis ini apakah dia adalah mempelai wanita atau bukan, saudara? 5 gadis ini mempelai wanita atau bukan? 10 gadis itu apa, saudara? Kalau pernikahan kita hari ini apa? Bridesmaid. Bridesmaid itu apa? Pengiring pengantin wanita, betul? Ada, kalau pria punya apa? Bridegroom, ya. Dan bridesmaid, ya. Artinya, ya, 10 gadis itu bukan mempelai. 10 gadis itu adalah pengiring atau teman daripada mempelai. Saya mau tanya sama saudara sekarang. Saudara ini jadi mempelainya Tuhan atau cuma pengiring mempelai? Saudara mempelai atau pengiring mempelai? Saudara mau jadi pengiring mempelai atau mempelainya? Tuhan tidak pernah bilang kita adalah pengiring mempelai. Rasul Paulus menjelaskan, aku mempertunangkan engkau. Ya kan? Dan Kristus sendiri sebagai mempelai pria, kita mempelai wanita. Betul ya, saudara? Kita orang percaya tidak pernah digambarkan sebagai pengiring pengantin wanita. Kita orang percaya digambarkan sebagai
pengantin wanita, mempelai wanita. Ya, tidak pernah sekalipun di dalam perjanjian baru Tuhan menggambarkan orang percaya sebagai pengiring mempelai. Nah, saya mau cerita. Jadi Yesus waktu cerita ini dia sedang menggambarkan tentang pernikahan menurut adat orang Yahudi. Nah, saudara tahu kitab Matius sebenarnya ditujukan langsung buat orang Yahudi untuk menjelaskan kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, kalau saudara baca setiap Injil itu punya keunikan masing-masing, saudara. Injil Matius sebenarnya ditulis oleh Matius langsung kepada orang Yahudi, makanya silsilahnya itu adalah dari Abraham, bukan dari Adam. Makanya untuk menjelaskan bahasa-bahasa yang ada dalam Injil Matius, itu kebanyakan bahasa-bahasa yang gampang dimengerti oleh orang Yahudi. Kalau saudara baca di Matius 24, Yesus menceritakan nanti pada waktu kedatangan Tuhan, pada waktu pengangkatan, kalau orang-orang yang ada di Yudea, dia harus lari ke pegunungan. Yudea itu di mana, saudara? Di Israel, saudara. Yesus menceritakan tentang bait Allah akan diruntuhkan. Itu ada di mana? Itu ada di Israel, saudara. Jadi waktu Yesus cerita, sebenarnya dia sedang cerita tentang orang Israel. Nah, saya akan jelaskan proses pernikahan ya yang terjadi di bangsa Yahudi. Mereka punya tiga tahap sebenarnya. Tahap pertama itu perkenalan, jadi orang tua jodohkan, mungkin masih kecil udah dijodohkan, ya. Dan kemudian setelah dijodohkan, tiba waktu mau pernikahan, mereka tidak langsung menikah. Mereka itu ada namanya pertunangan. Nah, pertunangan itu kasih hadiah, kasih gift, itu barusan kita rayakan Pentakosta, itu hari wedding itu. Jadi mempelai pria akan kasih hadiah buat mempelai wanita, tapi belum menikah loh, saudara. Itu cuma diikat dalam pertunangan. Kalau tradisi kita hari ini mungkin ya bawa belis, ya kan, ada antaran, itu saudara tahu? Nah, tapi belum menikah itu, saudara. Nah, setelah itu mereka akan berpisah. Jadi tidak ada pernikahan, itu cuma pertunangan, ikatan gitu, saudara. Dan belum ditentukan tanggal pernikahannya, saudara. Nanti bapak dari mempelai pria itu yang akan kasih tahu kapan waktunya menikah. Dan itu biasanya tidak ada yang tahu, saudara. Nah, tapi mereka berpisah dulu. Makanya waktu mereka sudah tunangan, kalau sampai mau putus, itu tidak bisa biasa. Harus bikin surat perceraian. Makanya waktu Yusuf dan Maria, saudara ingat, mereka masih tunangan. Tapi Yusuf waktu dia tahu Maria sudah hamil, karena pertunangan itu tidak boleh tidur sama-sama, saudara. Sekalipun mereka sudah diikat dalam pertunangan. Waktu Yusuf tahu Maria hamil, dikatakan apa? Dia mau menceraikan Maria diam-diam. Nah, itu adat istiadat orang Yahudi, saudara. Pertunangan itu. Nah, jadi waktu orang sudah menikah, ya, pertunangan, mereka belum boleh tinggal sama-sama, ya. Dan tanggal pernikahan nanti bapak daripada mempelai pria yang tentukan. Nah, setelah itu baru masuk tahap ketiga. Mereka datang. Mempelai pria datang dengan pengiring-pengiringnya. Mempelai wanita juga diiringi oleh itu wedding party, pesta pernikahan. Biasa pesta pernikahan 7 hari, saudara. Mereka berhari-hari dan semua orang boleh hadir pesta pernikahan itu. Ya, semua orang hadir dalam pesta pernikahan itu. Nah, setelah itu baru mereka boleh tinggal bersama. Nah, itu adat istiadat orang Yahudi. Nah, saudara tahu, ya, ini gambaran daripada kita mempelai wanita, betul? Yesus itu mempelai pria kita. Waktu dia naik ke sorga, dia berikan kita Roh Kudusnya sebagai jaminan buat kita, bahwa dia akan datang jemput kita kembali. Amin, saudara? Kita adalah mempelai wanita. Saudara bukan pengiring. Saudara bukanlah pengiring mempelai wanita. Saudara orang percaya adalah mempelai wanita. Nah, siapa itu pengiring atau gadis-gadis bodoh dan bijaksana? Dalam bahasa Inggrisnya katakan the virgins. Ya, anak darah. Saya akan tunjukkan di dalam perjanjian lama siapakah anak darah atau gadis-gadis itu, saudara. Karena salah satu cara kita untuk mempelajari Alkitab, biarlah Alkitab yang bicara tentang Alkitab itu sendiri. Jadi kita jangan tafsir-tafsir sembarang, saudara. Mari kita buka, saudara. Di dalam Yeremia pasal 18 ayat 13. Saudara, hari ini saudara agak banyak ayat, saudara boleh catat, saudara. Tapi ini bagus untuk kita mengerti, ya, supaya kita dapat ada sebuah keyakinan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, coba tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini?
anak darah apa? Israel telah melakukan hal-hal yang sangat, saudara garis bawahi kata anak darah, itu adalah kata yang sama yang dipakai dalam perjanjian baru, itu adalah gadis godoh dan gadis bijaksana, virgin. Sebenarnya virgin, saudara. Anak darah itu virgin, ya, virgin, anak darah. Jadi anak darah itu siapa? Israel. Anak darah itu adalah siapa? Orang Israel. Jadi di mata Tuhan itu ada 3, saudara. Di mata Tuhan, Tuhan itu tidak kenal, kamu agama ini, kamu agama ini, kamu agama ini, kamu sinode ini, kamu denominasi ini. Di mata Tuhan, Tuhan itu cuma lihat 3. Yang pertama, Israel. Ya. Yang kedua, Gentiles. Gentiles itu apa? Bangsa-bangsa lain. Itu orang percaya. Gentiles itu bangsa-bangsa lain, itu orang percaya, itu saudara dan saya. Jadi kita ini masuk dalam Gentiles, itu yang Paulus katakan, bangsa-bangsa lain. Kita ini adalah orang percaya Gentiles. Tapi ada juga Gentiles yang bukan orang percaya. Jadi di mata Tuhan, Tuhan cuma lihat 3 ini, saudara. Entah kamu Israel asli secara jasmani, entah kamu adalah Gentiles orang percaya, gerejanya mempelai wanitanya, atau yang ketiga, saudara bukan orang percaya. Cuma 3, Tuhan tidak peduli kamu agama apa. Jadi agama itu tidak pernah bisa menyelamatkan. Agama itu buatan manusia, saudara. Di mata Tuhan cuma 3 itu, saudara. Jadi Israel itu di mata Tuhan tidak pernah dihapuskan atau digantikan. Sekalipun kita menyebut diri kita Israel rohani, tapi Israel secara jasmani itu tetap mempunyai tempat khusus di mata Tuhan, saudara. Ya, anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Nah, ayat berikutnya, next. Di dalam Yeremia 31 ayat 4. Yeremia 31. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah apa? Kalau saudara baca dalam bahasa aslinya, virgin. Ini juga kata yang sama dipakai oleh Tuhan Yesus. 10 virgins. Ya, anak darah. Anak darah itu bicara tentang Israel. Orang Israel. Orang Israel secara fisik. Karena apa? Orang Israel hari ini juga sedang menantikan Mesias itu datang. Mereka sedang menantikan, saudara. Makanya tanda-tanda kedatangan Tuhan itu, yang pertama kita lihat apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di gereja, dan apa yang terjadi di Israel. Itu 3. Ya, 3 tanda itu. Kalau 3-tiganya sudah menunjukkan hal yang sama, berarti rapture can happen anytime. Pengangkatan bisa terjadi kapan saja. Ya, kita tidak tahu kapan, tapi kalau kita lihat di Israel hari ini, salah satu tanda yang sangat Tuhan bilang, kalau pembinasa keji berdiri di atas bait Allah, artinya bait Allahnya harus ada dong. Nah, hari ini bait Allah belum ada, tapi mereka sudah mau bangun bait Allah. Bagi orang Israel, mereka bilang gini, Mesias itu adalah orang yang bisa mendamaikan Israel. Kalau orang bisa bawa damai, itu Mesias. Mereka bilang Yesus bukan Mesias karena apa? Mana kedamaian tidak ada. Sampai sekarang kami terus perang. Israel terus perang. Mereka bilang Yesus bukan Mesias. Yesus cuma one of us. Sama seperti kita orang biasa, orang Yahudi biasa. Kalau Mesias datang, dia akan bawa damai. Mereka salah tanggap. Mereka pikir damai itu damai ini. Yesus bilang aku bawa damai itu di dalam hati, saudara. Mereka salah pikir, mereka bilang tidak, Yesus bukan Mesias. Mereka masih nantikan Mesias sampai dengan hari ini. Dan mereka sedang tunggu itu, saudara. Dan rabi-rabi mereka sedang menubuatkan, ini akan terjadi segera. Ya, nah kita tidak tahu kapan. Tapi kita lihat bait Allah itu, mereka sedang hampir mau bangun, saudara. Ini tinggal sedikit lagi. Kalau saudara ke Israel, makanya saya kalau ke Israel itu saya suka pergi ke Temple Institute. Saudara boleh ikuti itu, Temple Institute itu adalah institut yang didirikan oleh Israel, negara Israel untuk mempersiapkan pembangunan bait Allah ketiga. Dan kalau saudara ke sana, mereka udah siap semua. Mereka bilang, kami udah siap. Kapan saja kami siap bangun. Dan bangun itu sangat cepat, saudara. Mereka punya teknologi itu luar biasa. Dan mereka udah ukur semua tempatnya, udah tidak bermasalah. Nah saudara, ya saya tidak bilang kapan, tapi kita lihat tanda-tandanya, saudara ya. Next terus.
Kita kembali. Jadi anak darah itu siapa? Israel. Next. Mazmur 45 ayat 14 dan 15. Ini. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yaitu siapa? Teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Anak darah itu bukan mempelai, tapi teman-teman mempelai. Biasanya kalau kita mau menikah, kita pilih bridesmaid itu teman-teman kita, betul? Tapi dia bukan mempelai, dia cuma teman-teman mempelai. Ayat 15. Ayat 15, dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa masuk ke dalam istana raja. Saudara dan saya adalah mempelai. Saudara dan saya bukan anak darah. Saudara dan saya bukan anak darah, kita adalah mempelai wanita. Amin saudara. Sehingga waktu Yesus menjelaskan tentang Matius 24, 10 anak darah, itu bicara tentang orang Israel. Yesus sedang jelaskan, nanti orang Israel, kenapa ada yang 5? 5 itu mereka punya pelita, tapi mereka juga punya minyak. Tapi yang 5 itu cuma punya pelita. Saudara tahu pelita itu menggambarkan apa? Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita itu menggambarkan firman. Orang Israel, mereka punya firman. Dari mana? Torah. Mereka bangsa yang dilahirkan dari firman. Mereka punya Torah. Tapi tidak semua punya Roh Kudus. Minyak itu menggambarkan Roh Kudus. Minyak itu bicara tentang Roh Kudus. Ada 5 yang punya Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus bisa tinggal dalam hidup mereka? Karena kalau saudara lihat hari-hari ini, banyak orang Israel mulai mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias. Dan waktu mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, saat itu mereka lahir baru. Roh Kudus bisa tinggal dalam hidup mereka. Amin saudara. Tapi orang Israel yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, mereka punya firman. Mereka punya pelita, tapi mereka tidak punya Roh Kudus tinggal dalam hidup mereka. Sehingga apa? Mereka tertinggal. Mereka tertinggal. Pada waktu pengangkatan, ada orang Israel yang terangkat bersama-sama dengan gerejanya, mempelai. Tapi ada juga yang tertinggal, saudara. Tapi janji Tuhan, Israel akan diselamatkan. Mereka akan melewati masa yang sulit. Israel nanti akan dimusuhi semua negara. Semua negara akan berusaha menghancurkan mereka. Pada saat itulah, Yesus akan menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Dan dia akan bela Israel. Dan dia akan hancurkan semua musuh-musuhnya. Amin, saudara. Nah, tapi saya mau bilang di sini, anak darah itu bukan saudara dan saya. Anak darah itu adalah orang Israel. Sehingga apa? Waktu kita baca ini saudara, kita tidak takut. Kita mempelai. Kalau mempelai dijemput tidak saudara? Mempelai dijemput tidak saudara? Mempelai dijemput saudara. Mempelai tidak bisa tidak dijemput. Ya, mempelai dijemput saudara. Saudara dan saya adalah mempelai wanitanya. Saya akan tunjukkan satu ayat yang terakhir saudara. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5. Ini melanjutkan apa yang Paulus tuliskan tadi. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 dan 10. Kita akan berakhir di sini saudara. Paulus jelaskan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayat yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman-aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Mereka itu siapa? Mereka itu bukan orang percaya, saudara. Waktu Paulus bilang mereka, ya, mereka itu, kalau kita ngomong gini, ya, kita ngomong, kan tidak mungkin kita bilang sama yang kita omong, mereka itu kamu, bukan. Mereka itu adalah mereka yang lain itu saudara, betul? Ya. Ayat yang keempat. Tetapi kamu, ini bicara sama siapa saudara? Kamu saudara-saudara, ini bicara kepada jemaat di Tesalonika. Kamu tidak hidup dalam kegelapan. Kamu tidak hidup dalam kegelapan maksudnya apa? Maksudnya waktu kita percaya kepada Yesus, Tuhan pindahkan kita bukan lagi di dalam gelap, tapi masuk dalam terangnya yang ajaib. Amin saudara. Kita ada di dalam terang. Ya, bukan karena kita berbuat baik,
kita ada di dalam terang karena kita percaya kepada Yesus dan karyanya yang memindahkan kita dari gelap kepada terang. Sehingga dalam diri saudara ada terang, sekalipun seringkali kita mungkin masih bisa gagal. Karena seringkali kita tidak menyadari siapa diri kita. Kamu anak-anak terang, kata Yesus. Kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kalau kita tahu kita adalah anak terang, kita tidak kaget akan kedatangan Tuhan. Kalau saudara masih kaget akan kedatangan Tuhan, ya, saudara sungguh-sungguh lahir baru atau tidak, saudara? Pertanyakan. Tapi kalau kita adalah anak-anak terang, hari itu tiba-tiba tidak mendatangkan kita seperti pencuri. Ayat yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Amin, saudara. Ya, ini bicara identitas, saudara. Ini bicara identitas. Ini bukan bicara perilaku atau perbuatan. Tapi kalau identitas kita orang benar, maka kita menghasilkan perbuatan-perbuatan benar dalam hidup ini. Tapi orang benar bisa gagal, masih bisa. Orang benar masih bisa lemah, masih bisa. Tapi tidak menggantikan identitasnya dia. Dia adalah orang terang, dia adalah anak-anak terang, dia adalah anak Tuhan. Amin, saudara. Next, ayat yang ke-6. Sebab itu, ini nasihat Rasul Paulus. Jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Maksudnya bukan berarti kita tidak boleh tidur, saudara. Hari-hari ini pemerintah bilang tidur yang cukup, makan yang bergizi, ya kan? Tidur itu artinya bukan tidur secara fisik, ya. Kita boleh tidur secara fisik, tapi hati kita terus berjaga-jaga. Artinya berjaga-jaga itu apa? Menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Amin, saudara. Kita boleh sibuk melakukan segala sesuatu, tapi jangan pernah hati kita lupa menyadari Tuhan dalam hidup ini. Karena ini penting, saudara. Apalagi situasi seperti ini. Kalau kita sampai kita lupa sama Tuhan, kita tidak menyadari kehadirannya, kita gampang stres, saudara. Kita gampang menjadi lemah. Ya. Ayat yang ke-7. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Ada yang masih suka mabuk? Mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Jadi artinya digambar gini, kalau orang yang masih suka mabuk sebenarnya itu menggambarkan perilaku-perilaku orang yang hidup dalam kegelapan. Tapi Tuhan kan bilang tidak, kamu ini anak-anak terang. Jadi yang Tuhan bilang gini, bukan jangan mabuk dulu, jangan suka mabuk. Tapi Tuhan bilang, kamu ini anak terang. Karena kamu anak terang, maka kamu tidak akan suka lakukan seperti itu. Tuhan tidak bilang, jangan mabuk, jangan buat ini, jangan buat ini. Tidak, saudara. Tuhan bilang, sadari siapa dirimu dalam Kristus. Kamu anak terang. Karena mereka yang tidur, tidur waktu malam. Mereka yang mabuk itu mabuk waktu malam. Artinya Tuhan sedang bilang, mereka yang suka itu sebenarnya menggambarkan orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kamu tidak seperti itu. Kamu ini anak-anak terang. Kamu ini anakku. Kamu ini anak Tuhan. Jangan seperti itu. Ya, saya bisa paham apa maksud Rasul Paulus ini. Ayat yang ke-8. Tapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar. Sadar apa? Sadar identitas kita. Berbaju sirahkan iman dan kasih. Makanya tadi saya katakan, bukan hanya imun saja. Iman kita mesti kita tingkatkan. Dengan cara apa? Sadar. Sadar apa? Sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Saya sadar bahwa ibadah online ini kadang-kadang sulit bagi kita untuk ikut dengan serius. Ya, saudara ada di rumah. Kadang-kadang godaannya banyak. Sudahlah nanti saja. Sudahlah, kan ada siaran ulang. Nanti mau nonton siaran ulang gangguannya banyak, saudara. Ya, sehingga akhirnya tidak jadi ibadah. Tidak jadi ikut menikmati firman. Nah, saudara, semakin kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup ini, ya, semakin iman kita jadi lemah. Semakin iman kita jadi lemah, saudara. Berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi ketopong itu adalah pengharapan kita. Sehingga apa? Iblis tidak bisa serang kita. Ketopong itu perlindungan kepala, keselamatan namanya, saudara. Ayat ke-9. Saudara perhatikan ini. Karena Allah, saudara dengar ini, tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan itu tidak pernah menetapkan saudara untuk ditimpa murka. Ya, ayat ke-10.
yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan artinya gini, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ini jaminan Tuhan buat kita. Buat kita orang percaya. Kadang kita bisa berjaga-jaga, kadang kita bisa tertidur. Ya, mungkin saudara yang lagi dengar firman juga bisa ngantuk, saudara. Kadang kita bisa berjaga-jaga, kadang kita bisa tertidur. Tapi Tuhan bilang, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur. Kalau kita tahu kita ada dalam Kristus, Tuhan bilang apa? Kita akan hidup bersama-sama dengan Dia. Maksudnya apa, saudara? Tuhan bilang, kalau engkau mempelai Kristus, kalau engkau adalah anak-anakku, engkau jangan takut menghadapi situasi ini. Jangan takut akan kedatanganku. Jangan takut engkau akan tertinggal. Hadapi itu dengan sebuah sikap sukacita. Karena engkau tahu, aku akan datang menjemputmu. Dan itu bukanlah sebuah kira-kira, tapi itu adalah sebuah kepastian. Saudara mau suka yang pasti atau yang kira-kira, saudara? Saudara mau suka yang pasti atau yang kira-kira? Kalau kita udah ikut Tuhan, ya, udah melayani, udah ikut Tuhan, terus kita tidak dapat sebuah kepastian, waduh, kita seperti dibuat PHP, saudara. Betul? Kalau saudara mau dikasih janji nikah, mau yang pasti atau yang kira-kira? Kalau saudara bilang, nanti saya mau nikahin kamu ya, tapi nanti ya, nanti, pikir-pikir dulu. Nah, saudara jadi tidak pasti, betul? Kalau saudara dapatkan sebuah janji, itu adalah sebuah kepastian, betul? Nah, dalam perjalanan menantikan janji, bisa saja kita tertidur, bisa saja kita berjaga-jaga, tapi Tuhan bilang, engkau mempelaiku, aku pasti menjemputmu kembali. Amin, saudara. Ini janji Tuhan buat kita. Jadi, apa yang kita pelajari pagi hari ini? Yang pertama, kedatangan Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Amin. Rapture itu adalah sebuah kepastian. Pengangkatan itu adalah sebuah kepastian. Dan kita lihat tanda-tandanya, saya tidak sedang berkata bahwa kapan akan terjadi. Tapi tadi saya sudah tunjukkan beberapa data yang firman Tuhan tulis, semuanya itu harus terjadi. Tapi Tuhan bilang jangan kita gelisah dan takut. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena waktu Dia menjemput kita diubahkan. Itu bukan sesuatu yang menakutkan. Itu suatu yang kita nanti-nantikan dalam hidup ini. Tidak ada hal yang lebih indah, saudara, daripada saat itu, saudara. Kalau kita hidup di dunia ini, kita masih memiliki pengharapan seperti itu. Itu yang buat kita tetap bisa ada dalam kekuatan. Amin, saudara. Makanya saya tetap percaya bahwa pengangkatan itu tetap ada. Itu menjadi sebuah pengharapan. Pengharapan itu sauh yang kuat buat jiwa kita. Itu adalah sebuah jangkar sehingga apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita boleh punya kekuatan, kita boleh punya sebuah damai sejahtera. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan, mempelai pria kita yang ada buat kita, yang selalu siap untuk menjemput kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Haleluya. Saya tidak sedang bicara tentang apakah pengangkatan itu akan terjadi sebelum tribulation, sebelum masa kesusahan besar, ataukah itu akan terjadi di tengah-tengah, ataukah akan terjadi setelah masa kesusahan besar. Setiap orang punya penafsiran masing-masing. Tapi yang saya ingin bawa kita melihat adalah pengangkatan itu bukan sesuatu yang menakutkan buat kita. Dan kalau apa yang kita hadapi di dunia ini, kita lihat ada kesusahan dan itu mulai kita rasakan ada tribulation, ada masa kesusahan. Dan Yesus berkata bahwa ini baru permulaan. Bangsa bangkit melawan bangsa. Kerajaan bangkit melawan kerajaan. Akan ada kelaparan di mana-mana.
akan ada wabah yang terjadi di seluruh dunia. Itu harus terjadi. Itu semua harus terjadi. Itu bukan dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menyebabkan bangsa berperang melawan bangsa. Bukan Tuhan yang menyebabkan penyakit itu datang. Bukan Tuhan yang kasih itu namanya virus corona. Tapi semua itu harus terjadi sebagai penggenapan apa yang firman Tuhan katakan. Yesus berkata, itu semua harus terjadi. Tapi jangan gelisah hatimu dan takut. Karena itu adalah tanda-tanda zaman. Dan Yesus berkata, Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa membataskan Injil. Lalu kita berpikir caranya bagaimana? Kita tidak mungkin bisa terbang sana terbang sini ke seluruh dunia. Tapi hari ini dengan internet, di saat saya memberitakan Injil di tempat ini, di Amerika bisa dengar, di Afrika bisa dengar, di segala tempat bisa dengar. Dan Injil diberitakan di seluruh dunia. Dan firman Tuhan katakan, setelah itu baru tibalah kesudahannya. Saudara, kenapa saya bagikan ini? Saya bagikan hal ini supaya memberikan kita sebuah kepastian. Yang pertama, kita punya seorang mempelai pria yang mencintai kita, yang mengasihi kita, dan dia menebus kita dengan darahnya sendiri. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sehingga hari ini kalau engkau mengalami tantangan, masalah dalam hidupmu, kesukaran, itu bukan menjadi suatu hal yang menghancurkan kehidupanmu, tapi itu membangkitkan sebuah pengharapan. Aku punya Tuhan yang mencintai aku. Nah saudara, bagaimana sikap kita dalam menantikan ini? Apakah kemudian kita tidak usah kerja semua? Wah kita di kamar terus, kita hanya berdoa terus? Tidak saudara. Waktu kita sedang menantikan, kita sedang percaya bahwa Tuhan akan datang, waktunya kita tidak tahu, kita tetap lakukan ya aktivitas kita tetap lakukan, kerja dengan sebaiknya mungkin. Kita minta Roh Kudus jadi hikmat buat kita, bahkan di saat-saat sulit. Dia bisa buat kita bisa melewati ini. Ada hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ada hikmat-hikmat yang Tuhan berikan. Tetapi saudara, di dalam menjalani semua aktivitas kita, yang Tuhan mau adalah kita selalu bangun kesadaran akan Tuhan. Kita selalu bangun kesadaran bahwa kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Sehingga apa, waktu kita menghadapi masa sulit, kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, tapi kita punya sebuah kekuatan untuk melewati semua itu. Karena Tuhan ada bersama aku tidak menyerah. Karena Tuhan bersama aku punya pengharapan. Karena Tuhan bersama dengan aku, selalu ada jalan. Karena Tuhan bersama dengan aku melewati semua ini. Tidak sendirian. Ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya ajak kita yang ada di rumah untuk mengambil roti dan anggur. Saudara bisa pakai juga roti tawar atau biskuit kalau ada. Kalau tidak ada anggur bisa pakai sirup atau teh. Tapi kita ambil dengan sebuah sikap yang menghormati Tuhan. Kalau saudara di rumah, saya jemput saudara bangkit berdiri sebagai tanda kita menghormati korban Tuhan Yesus buat kita. Tubuh dan darahnya diserahkan buat kita. Untuk kita menjadi mempelainya. Kita tidak bayar dengan perbuatan kita sendiri. Tapi Yesus membayar kita dengan perbuatannya. Menjadikan kita mempelai wanitanya. Kita adalah mempelai wanita di hadapan Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkan buat kita. Dia mati buat kita. Dia berikan hidupnya buat kita. Sebagai jaminan buat kita. Dia curahkan darahnya buat kita. Untuk membuat kita dipindahkan dari gelap masuk dalam terangnya yang ajaib. Untuk kita bisa menjadi anak-anak terang. Kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri.
itu dilakukannya dengan perbuatan Yesus mati dan bangkit buat kita. Kita menjadi manusia kedua hari ini. Kita ada dalam Kristus, kita mempelainya. Terima kasih Tuhan. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, ia mengangkat roti, dia memecah-mecahkan roti itu, dan dia berikan roti itu pada murid-muridnya, dan dia berkata, makanlah, mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan kita di atas kepala kita. Anggur ini lambang daripada darah Yesus, darah yang dicurahkan untuk menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Darah inilah yang menjadi jaminan buat kita, sehingga Roh Kudus bisa tinggal dalam hidup kita. Darah inilah yang menjadi jaminan buat kita, bahwa kita selalu boleh datang pada Tuhan dalam keadaan apa saja dalam hidup ini. Dalam situasi apa saja, darahnya menjadi jaminan buat kita. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, ia mengangkat cawan dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, mengingat akan pengorbananku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korbanmu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya buat karyamu bagi kami. Karyamu lebih daripada cukup buat kami Tuhan. Engkau memindahkan kami daripada kegelapan masuk dalam terang-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau menyelamatkan hidup kami. Engkau berikan kami hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya mau berdoa buat saudara. Mungkin saudara dengar firman Tuhan ini. Baik saudara yang dengar secara langsung maupun dengar secara siaran ulang. Baik saudara mungkin yang tidak sengaja mendengarkan firman Tuhan ini. Tapi saya percaya Roh Kudus yang menggerakkan hati saudara. Kalau saudara belum pernah dengar nama Yesus. Kalau saudara baru pertama kali dengar nama Yesus. Saya percaya itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara mau menikmati karyanya ya. Saudara belum ada jaminan keselamatan dalam hidup saudara. Saudara hidup dalam ketakutan. Saudara hidup dalam intimidasi. Saya tidak peduli apapun agama saudara. Karena Yesus tidak datang bawa agama. Yesus datang bawa keselamatan. Dia datang memberikan jalan buat hidup saudara. Kalau saudara mau menerima Yesus, firman Tuhan berkata, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku, maka saat itu kita diselamatkan. Saya akan berdoa buat saudara saat ini. Saudara yang mau berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara buka hati saudara saat ini. Taruh tangan saudara di dada. Mari ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku tahu aku orang berdosa. Aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri Tuhan. Aku butuh Juru Selamat. Aku butuh penolong. Aku dengar Engkau mati dan bangkit buat aku. Engkau Allah yang menjadi manusia. Engkau menanggung setiap dosaku. Engkau menanggung setiap pelanggaranku. Aku menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Selamatkan hidupku Tuhan. Aku percaya di dalam nama Yesus. Terima dengan iman saat ini. Waktu engkau percaya, engkau menerima dengan iman, saat ini keselamatan terjadi dalam hidupmu. Rohmu dilahirbarukan oleh Tuhan. Engkau menerima Roh Kudus sebagai jaminan dalam kehidupanmu. Engkau punya hidup yang baru. Engkau bukan lagi di dalam gelap. Engkau adalah anak-anak terang. Terima ini. Di dalam nama Yesus. Sehingga kedatangan Tuhan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan. Kedatangan Tuhan sebagai sesuatu yang menggembirakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, hadirat Tuhan juga melawat hidup mereka. Hadirat Tuhan menjamah hidup mereka saat ini. Di dalam nama Yesus,
ada sebuah sukacita, ada sebuah kekuatan, ada sebuah pertolongan. Waktu kami menghadapi situasi seperti ini, kami tidak dikuasai oleh ketakutan, tapi kami dikuasai oleh sebuah pengharapan. Karena kami tahu kami punya pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Kami punya Yesus yang ada buat kami dalam segala situasi dan keadaan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Kami anak-anak-Mu telah menikmati Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah firman yang hidup bagi kami. Engkaulah terang bagi kami, yang menerangi setiap kegelapan ya Tuhan. Engkau pula yang mengasihi kami ya Tuhan. Tuntunlah kami dan sertailah kami, kemana kami anak-anak-Mu melangkah. Kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa buat setiap jemaat yang berada di rumah, baik yang menikmati lewat live streaming dan online. Engkau memberkati mereka, bahkan simpatisan-simpatisan yang saat ini juga mendengar ya Tuhan. Engkau mendengar hati mereka, Engkau melihat curahan mereka ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang letih, lemah, lesu, Engkau berikan kelegaan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Engkau ambil kendali semua kepemimpinan Bapa. Biarlah boleh jadi atas kehendak-Mu Bapa. Begitu juga di bumi Pulau Bamora ini Bapa. Engkau memberkati Bapak Gubernur dan Wali Kota dan seluruh jajaran yang terkait Bapa dalam menghadapi virus-virus corona ini Bapa. Engkau bersama dengan mereka Bapa. Bahkan aparat pemerintah terkait yang berada di garda terdepan, yaitu para medis ya Bapa. Engkau sertai mereka ya Tuhan. Lindungi mereka Bapa yang sakit akibat virus corona. Engkau sembuhkan mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Begitu juga kami berdoa buat para gembala dan Bapak Gembala kami dan keluarga mereka Bapa. Engkau sertai kami semua Bapa. Engkau pulihkan kami semua Bapa. Biarlah kami memperoleh kesehatan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tibalah saatnya kami akan memberi. Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday Diosisi. Program Yuk Baomong tentang Yesus dan kebaktian tengah minggu online berjalan sesuai jadwal. Happy birthday buat semua jemaat yang merayakannya. Dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam terbatu dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku Jemaat dapat memberikan persembahan-persembahan di nomor-nomor rekening yang tertera atau di rekening atas nama GKIP Jemaat Diosisi Kupang dengan nomor 31493147777. Jemaat juga dapat meng-scan barcode persembahan menggunakan M-Banking dengan memperhatikan kode-kode unik yang tertera. Dalam tangisan dan wajah berseri. Salam kasih karunia. Haleluya. Bapak Saudara, doakan kita akan mulai ibadah offline dalam beberapa saat ke depan ya. Di daerah kita NTT, Pak Gubernur memberikan tanggal 15 Juni sebagai permulaan. NTT akan mulai ya dalam tanda kutip seperti new normal gitu. Dan kita mengikuti arahan pemerintah. Jadi setelah tanggal 15 Juni kita rencana tanggal 17 Juni kita akan mulai ibadah kita secara offline itu dalam kebaktian tengah minggu. Doakan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dalam hari-hari ini dan
Kita akan mulai ibadah raya kita, tapi tentu dengan aturan-aturan protokol kesehatan yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Kita akan ikuti itu, dan saudara doakan supaya ini bisa berjalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Baik, besok kita masih ada Yuk Bawa Tentang Kristus sepanjang minggu ini. Saudara boleh ikuti di dalam Facebook DOCC juga ya, saudara bisa ikuti YouTube maupun di Facebook saya, fanpage yang ada. Saudara boleh ikuti dan dapatkan notifikasi ketika kita mendengarkannya. Baik, mari kita akhiri ibadah kita. Mengalir pasang dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Kami akan tenang bersamamu Bapa, karena kami punya sebuah kepastian, kami punya sebuah jaminan bahwa kami ada di dalam Engkau, kami adalah mempelai Kristus. Kami punya Bapa yang mencintai kami, dan kami punya jaminan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kepastian yang Kau berikan buat setiap kami. Kami tahu bahwa waktu kami dapatkan sebuah kepastian ini, kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin mencintai Tuhan. Karena kami tahu Tuhan terlebih dulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, dalam setiap area kehidupan mereka. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini, dan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari angkat tangan dan buka hatimu, terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan sumber segala yang baik memberkati kehidupanmu. Engkau adalah biji mata Tuhan, engkau adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Diberkatilah setiap area kehidupanmu. Dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru. Tuhan menjadi hikmat dalam kehidupanmu. Tuhan menjadi pertolongan dalam kehidupanmu. Sekalipun melewati masa-masa yang sulit, selalu ada jalan dalam kehidupanmu. Selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu ada kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sedang kau hadapi. Terimalah anugerahnya ini, damai sejahteranya yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah selalu ada dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati kita, shalom.